langsung dari soal yang pertama itu kan, mengapa metode pengukuran barometris tidak digunakan dalam pengukuran dalam teknik sipil. Nah, untuk pengukuran beda tinggi sendiri itu ada 3 pengukuran, di mana ada pengukuran barometris, trigonometri, sama menyipat datar. Di mana untuk pengukuran barometris sendiri itu mengukur beda ketinggian suatu wilayah dengan alat barometer, di mana tekanan udara akan turun sebesar 1 mm Hg setiap kenaikan ketinggian 10 meter. Jadi cara barometris ini tuh menggunakan kayak temperatur udara gitu. Kemudian yang kedua itu cara trigonometri. Untuk cara trigonometri ini biasanya itu menggunakan teodolit, di mana mengukur beda ketinggian menggunakan alat ukur sudut atau teodolit. Dasar perhitungan yang digunakan itu ialah trigonometri atau metode tachymetry. Yang ketiga itu kan menyipat datar. Untuk metode menyipat datar ini mengukur beda tinggi menggunakan bidang mendatar yang melalui 2 titik dibantu dengan mistar ukur. Jadi dari materi ini kita dapat menjawab untuk soal yang nomor 1 itu tadi. Kan, mengapa metode pengukuran barometris tidak digunakan dalam pengukuran dalam teknik sipil? Jadi untuk jawabannya itu metode pengukuran barometris tidak digunakan dalam pengukuran dalam teknik sipil karena metode pengukuran barometer ini merupakan pengukuran dengan prinsipnya adalah dengan mengukur beda tekanan udara dengan menggunakan alat barometer, di mana dalam teknik sipil ini sendiri itu kan memperhitungkan itu beda ketinggian di atas permukaan tanah. Di samping itu pengukuran beda tinggi ini dengan menggunakan metode menyipat datar dibandingkan dengan ketiga metode lainnya, itu metode menyipat datar itu merupakan metode yang paling teliti dibanding dari ketiga metode lainnya. Selain itu untuk memperoleh hasil yang teliti dalam pengukuran barometris ini diperlukan beberapa koreksi terhadap pembacaan barometer seperti koreksi sudut serta kelembaban udara, di mana dalam hal ini yang koreksi suhu dan kelembaban udara itu kan karena suhu itu nggak tentu gitu, jadi suka berbeda-beda. Nah itu bisa menjadi faktor kesalahan dalam pengukuran barometris ini. Jadi pengukuran barometris ini itu tidak digunakan dalam teknik sipil di samping dari alasan yang lainnya. Mungkin bisa dilanjut yang nomor 2. Oke. Jadi nomor 2 itu terdapat 3 teknik dalam pengukuran menyipat datar. Sebutkan kekurangan dan kelebihan masing-masing teknik tersebut. Nah, jadi itu dalam teknik pengukuran menyipat datar itu ada 3 metode. Metode 1, metode 2, sama metode 3. Nah, untuk metode 1 gambarnya kayak gini. Itu tuh water pass diletakkan di suatu titik. Kemudian di titik lainnya dipasang rambu ukur. Nah, kemudian baru dilakukan pembidikan terhadap rambu ukur tersebut. Lalu untuk metode 2. Nah, metode 2 ini water pass ditempatkan di antara 2 titik. Dan di antara 2 titik itu dipasang rambu ukur. Nah, baru dilakukan pembidikan terhadap rambu ukur tersebut dari ke sana sama yang ke sini. Lalu untuk metode ketiga itu water pass-nya ditempatkan di luar antara 2 rambu ukur tersebut. Nah, metode 3 ini dilakukan saat medan di antara 2 titik ini berupa sungai. Jadi sulit untuk water pass ditempatkan di sungai ini, jadi ditempatkan di luar. Itu metode ketiga. Ya, selanjutnya itu kan tadi udah dijelasin secara singkat perbedaan dari ketiga metode tersebut. Untuk soalnya kan tadi ditanyain kekurangan dan kelebihan dari ketiga metode itu. Di mana metode pertama itu kekurangannya itu tingkat keakuratannya itu rendah dibandingkan dengan 2 metode lainnya, dikarenakan yang metode pertama kan cuma diukur ke titik rambu ukur yang satu aja, dibandingkan kalau yang kedua sama ketiga itu kan menggunakan beberapa rambu ukur. Kemudian kelebihan yang kedua itu tidak bisa untuk mengukur jarak yang terlalu jauh atau jarak terbatas, dikarenakan ini kan rambu ukur yang dipakai cuma di depan cuma 1 titik tadi, jadi jaraknya itu sangat terbatas. Kemudian untuk kelebihannya itu penggunaan yang lebih cepat, dimana ini kan
yang diukur cuma rambu ukur satu aja di bagian depannya. Nah itu tuh penggunaannya itu kan lebih cepat dibandingkan dengan metode yang lainnya, karena metode lainnya kan harus mengukur ke titik-titik yang lainnya. Kemudian salah satu titik telah diketahui elevasinya. Nah itu kan yang diukur cuma yang bagian sininya, berarti yang bagian sininya kan udah diketahui gitu elevasinya. Terus untuk yang metode kedua, kekurangannya itu memerlukan mistar atau rambu ukur lebih banyak. Dimana kan yang diukur berarti alat itunya di tengahnya, berarti rambu ukurnya di sebelah kanan sama sebelah kirinya, berarti menggunakan rambu ukur yang lebih banyak. Kemudian untuk yang kekurangan keduanya itu cukup memakan waktu dikarenakan yang dihitung itu lebih banyak daripada yang metode pertama tadi. Untuk kelebihannya itu hasil pengukuran lebih akurat karena yang kita hitung itu kan kanan sama kirinya tadi. Kemudian karena dilakukan pembidikan di kedua titik, jarak antara dua titik itu bisa lebih panjang gitu dibandingkan dengan tadi yang satu titik yang cuma satu aja titiknya itu untuk menaruh rambu ukurnya. Kemudian untuk metode ketiga itu kekurangannya memakan waktu lebih banyak atau lebih kompleks dikarenakan lokasi medan dari untuk yang metode ketiga itu kan ada cekungan gitu ya kalau dilihat dari gambarnya. Nah itu untuk melakukan pengukuran itu lebih kompleks gitu. Kemudian untuk kelebihannya itu dapat digunakan saat tidak bisa menempatkan water pass di antara dua titik yang ditinjau. Dimana kalau misalkan tadi yang coba gambar ini kan nggak mungkin kalau water passnya ditaruh sini terus rambu ukurnya kan di sini sama di sini tuh nggak mungkin kan water passnya bisa bidik ke rambu ukur yang di sini sama yang di sana. Jadi itu tuh bisa untuk digunakan untuk yang daerah atau ada seperti itu. Kemudian mungkin dilanjut yang nomor 3. Sebelum lanjut ke nomor 3, apa ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, kita lanjut ke nomor 3. Jadi itu nomor 3 soalnya sebutkan batasan atau limitasi menyipat datar menggunakan alat water pass optik. Nah jawabannya itu batasan menyipat datar menggunakan alat water pass optik yaitu water pass itu tidak dapat diputar secara vertikal ini ke atas atau ke bawah. Jadi itu water pass hanya bisa diputar secara horizontal. Jadi itu water pass hanya bisa waktu mengukur itu kita cuma ngarahin ke kanan atau ke kiri. Nah, sehingga sulit apabila ingin mengukur beda ketinggian yang curam. Lalu, water pass ini sensitif terhadap cahaya. Mungkin kalian pernah dengar dari beberapa cerita dari cutting kalau waktu praktikum PSID itu yang dipayungi itu alatnya bukan orangnya, karena itu alatnya itu sendiri itu sensitif terhadap cahaya, jadi itu harus dilindungi dari cahaya matahari. Lalu selain itu, water pass ini tidak dapat digunakan untuk mengukur koordinat dari suatu titik, hanya bisa digunakan untuk mengukur elevasi. Nah, produk dari keluaran dari pengukuran menggunakan water pass itu ada bacaan rambu, belakang, sama muka. Ada bacaan atas, tengah, bawah. Nah ini yang nanti digunakan untuk pengukuran beda tinggi, nanti cuma ketemu elevasi. Sedangkan ada yang menggunakan total station ini dia langsung mendapatkan koordinat sama elevasinya. Jadi water pass itu cuma buat elevasi, nggak bisa buat nentuin koordinat dari satu titik. Selanjutnya nomor 4 itu konversi pembacaan sudut berikut menjadi bacaan sudut sistem azimut hingga satuan detik. Dimana itu kan ada 5 soal dalam bentuk, ada 3 bentuk itu kan yang derajat, grade, sama radian. Mungkin ke materinya dulu. Dimana untuk satuan menyatakan sudut itu ada 3. Dimana ada cara seksagesimal, sentisimal, dan cara radian. Dimana cara seksagesimal itu merupakan satu lingkaran dibagi menjadi 360 derajat. Satu bagiannya disebut dengan derajat. Untuk yang cara kedua itu ada cara sentisimal. Dimana cara sentisimal ini satu lingkaran itu dibagi jadi 400 bagian. Atau satu bagiannya itu sering disebut dengan grade. Untuk yang cara ketiga itu ada cara radian. Dimana cara radian ini itu sudut pusat yang berhadapan dengan bagian busur yang panjangnya sama dengan derajat lingkaran.
karena panjang busur yang sama keliling lingkaran sebuah lingkaran yang berhadapan dengan sudut 360 derajat dan keliling lingkaran dua kali jari-jari, maka satu lingkaran itu 2 pi rad, di mana satu lingkaran itu sama aja 360 derajat, 400 grad, dan 2 pi rad. Kemudian untuk sudut arah dan azimut. Untuk sudut arah sendiri itu merupakan sudut lancip horizontal antara meridian dan sebuah garis, di mana pada sistem penentuan arah garis ini memakai sebuah sudut dan huruf kuadran. Sudut diukur dari utara maupun selatan ke arah timur atau barat untuk menghasilkan sudut kurang dari 90 derajat. Sehingga ada 4 kemungkinan, di mana utara timur, utara barat, selatan timur, dan selatan barat. Jadi itu kan arah itu ada arahkan, ada utara, selatan, sama timur. Gimana itu tuh kan biasanya dari utara ke timur atau utara ke barat, kemudian dari selatan ke timur atau selatan ke barat gitu. Selanjutnya itu untuk sudut jurusan atau sudut azimut. Untuk sudut jurusan atau sudut azimut itu diukur secara jarum jam dari sembarang meridian acuan. Jadi pengukuran tanah azimut besarnya diukur dari utara magnet bumi. Dimana biasanya untuk sudut azimut sendiri itu diukur dari arah utara. Jadi misalnya itunya ditanyanya segini, ya segini berarti umurnya itu dari utara sampai ke sini. Kalau misalnya ke sini itu juga dari sini berarti ke sini gitu. Selanjutnya itu untuk contoh konversi sudut bearing dan sudut azimut. Dimana untuk contoh yang pertama itu kan U54 derajat, berarti kan utara 54 derajat ke timur. Dimana itu kan berarti dari utara ke timur sebesar 54 derajat. Misalnya aja di sini tuh 54 derajat. Nah, berarti untuk mengukurnya itu dari sini ke sini. Kan dari sini ke sini itu berarti kan langsung aja berarti dapat 54 derajat. Kemudian untuk yang contoh kedua itu ada selatan 68 derajat ke arah timur. Berarti kan ke sini sebesar 68 derajat. Dimana untuk pengukurannya itu kan dari utara ke selatan ini kan 180 derajat. Berarti untuk nyari yang ini yang 68 derajat ini 180 dikurangi, karena ini kan 68 berarti dikurangi 68. Kemudian untuk yang contoh ketiga itu kan S 51 derajat B. S B. Berarti kan kalau misalnya segini 51 derajat. Baru Nah, berarti kan dari utara ini kita ambil misalnya itu 360 derajat kan. Isi. Nah, kan berarti dari sini ke sini itu ke 180 ditambah ke sini itu 51. Jadi ketemu hasilnya itu 231. Untuk yang keempat yang U15 derajat B itu juga sama kayak gitu juga nanti. Berarti kan kalau misalnya dari utara ke barat itu kan sebesar 15 derajat. Nah, kan utara ke balik lagi ke utara itu 360 derajat, di mana 360 derajat itu dikurangi dari yang sininya itu kan sebesar 15 derajat. Berarti dikurangi 15 derajat diketahui, jadi hasilnya itu 345 derajat. Nah, ini kita kembali ke soalnya lagi. Di mana U15 kan soalnya ada XY ya. Nah, ini kan U 1x, Y1 derajat B. Ini pakai nimpu berarti X-nya 5, Y-nya 8. Dimana U 15,81 derajat B. Bakal sebut dulu ya.
untuk perhitungannya sendiri itu kan berarti dari sini ke sini itu kan 360. 360 berarti dikurangi 15,81. Diketahui hasilnya itu kan berarti 344. Diketahui hasilnya itu berapa? 344,19 derajat. Lagi itu yang itu ya, yang tanda-tanda yang Selanjutnya itu yang untuk yang B itu kan S 58,51 T. Berarti kan nanti S 58,5. Berarti kan ke arah sini sebesar 58,55. Berarti dari sini nanti 180 dikurangi 58,55. Jadi diperoleh hasilnya itu nanti sebesar 121 121 derajat 45. Selanjutnya itu yang C itu kan S 48,15 B. Berarti di sini ke sini berarti 180 ditambah dengan 48,15 nanti diperoleh 228,15 derajat. Kemudian yang untuk yang D itu kan 245,83 grade. Nah, kalau yang grade ini rumusnya itu beda sama yang tadi yang derajat itu. Dimana kalau grade itu dikali 0,9, jadi 245,83 dikali 0,19 diperoleh 221,25. Nah, itu untuk yang grade. Terus untuk yang radian itu berarti kan 1/8 pi radian. Berarti 1/8 pi radian itu kan 180 per pi. Berarti itu nanti tuh kalau dikaliin nanti pakai kalkulator diperoleh hasil 22,5. Kemudian ini yang kenapa bisa dalam bentuk derajat, menit, detik itu. Nah, ini tuh yang misalnya ya kan 22 berarti 22 derajat ditambah yang 5,5 itu dikali sama 60. 60 itu karena satu jam itu kan 60 menit. Nah, berarti diperoleh 30 menit, jadi 22 derajat 30 menit 0 detik gitu. Itu 10,5. Bukannya 0,5 ya, kurung. Oh, kurung. Dan di dalam kurung. Oh. Ada yang tanya enggak? Sampai sini. Kalau detik berarti kali 360 apa? Ya, untuk yang kayak gini. Yang 344,19 derajat. Nah, kan berarti 344 tuh udah derajat, berarti 344 derajat 0,19 ditambah kan 0,19 dikali 60. Iya. Nah, itu kan ketemunya nanti Terus mau kali. 11,4. Nah, 4-nya itu nanti dikali 60 lagi karena satu Menit ya? menit itu 60 detik gitu. Jadi diperoleh nanti itu 24 detik. Jadi 344 oke. derajat Bisa. Oke. 11 menit sama 24 detik. Itu 0,19 kali 60 ya? Iya, 60. 60 kelihatan. Ya, maaf kalau tulisannya enggak. Aduh, enggak punya. Ya. Ada yang tanya lagi nggak? Itu U 15,81. Iya. U itu apa Mas? U itu kan utara. Telat, aku telat tadi. Ini Mas, ini loh. Kalau UB, U ke B berarti. Kayak ini tuh. Oh, saya berarti utara ke timur. S ya, bukan 5 ya? Iya, yes. S. S tadi. Ada yang tanya lagi nggak? Aman Mas. Itu Mas. dikurangi sama di plus tuh calonnya dulu itu. Ini kan tadi misalnya yang B ya contohnya ya 50 S 58,55 derajat T. Berarti kan S-nya di sini. Kan berarti ke arah T sebesar 58,55. Nah, ini ke sini itu kan 180 derajat. Untuk ke sini itu kan berarti 180 dikurangi 58,55. Berarti lihat patokannya tuh yang S Oh, sama T iya, benar. gitu. Bukan
Mas, ini mas yang E ya mas, belum kurang ngerti tadi mas. Yang mana? Yang Kan koma. Yang pi radian mas. Dan untuk yang 1/8 pi radian, untuk rumusnya itu kan 1/8 pi radian itu sama aja 180 per pi. Gimana itu tuh udah tetap gitu loh rumusnya. Oke. Dikali aja berarti mas. Ya. Dikali gitu. Iya benar kali. Kalau 2 pi radian itu 360 ya? Oh Ya. Iya. iya mas. Ada yang tanya lagi nggak? Radian. Kalau Oh derajat dulu baru ke jam menitnya. Ya. kalau yang grade mas, Ya. kalau yang di mas. Oh, kalau yang grade itu kan berarti 245,83 dikali 0,9. Nah, itu 0,9 itu apa? Udah ketetapannya mas. Iya. Benar. Kayak yang ini tadi yang 180 kan. Siap mas. Terima kasih mas. 0,9 itu satu lingkaran apa? Ya. 0,9 itu satu lingkaran atau? Nah, ya alasannya 0,9 apa mas? Mana sih? Filosofinya. Udahlah. Kok bisa ketemu 0,9? Pusing lihat ya. Terang banget lagi. Ini kan 360 derajat sama dengan 400 grade. Jadi untuk memperoleh derajat itu 360 dibagi 400. Oh. Iya mas. Derajat sama dengan 400 derajat sama kita ya. Satu lingkaran full kan? Kalau 180 per pi setengah lingkaran. Kan 2 pi radian satu lingkaran, pi radian satu setengah. Tadi gimana yang grade? Yang kiri itu 360 per 400 kan 0,9, tinggal dikali aja. Oh. Ada lagi nggak? Sudah mas. Pusing. Kedip soalnya. Mbak, aku mau tanya. Pusing kedip-kedip. Yang E kan dengan 180 per pi itu maksudnya yang E bukan yang E itu nah, Setengah lingkaran. sama aja setengah lingkaran. Kan satu pi radian. Oh itu pi radian maksudnya? 180 per pi radian. Oh. Itu kan buat ketemu hasil angkanya. Kan kalau 180 per pi kan sama dengan 1. Sama dengan Satu radian. sama dengan 1 radian. Tadi kan 360 derajat itu sama dengan 2 pi. 2 pi. Nah itu kan 1 radian. Ini radian. Itu kan 180. Itu 180. Bukan yang ini. Aku bawa gunting. Rokok sambil Bawa korek Ini enggak? bulan cukur apa? Bawa korek enggak? terakhir 5 bulan. Bawa korek enggak? Bawa korek enggak? Oh enggak cuma botak ya, botak buson. Aku deh 2 bulan lagi. Lanjut mbak. Tapi kan pada Berarti bisa Mbak kalau misal 1/2 pi radian berarti 1 1/2 kali itu 180. kalau 1/8 2 pi radian berarti 360 per pi. 360. Iya 360 per pi. Kali 1/8 kan 360. Nah. Oh, Berarti disesuaikan. tungguin selesai dulu aja ya. Tidur enggak? Tapi aku lapar. Ini aku dari